Ma'asyiral muslimin usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Sungguhnya di antara dosa yang sangat besar adalah takabbur atau al-kibr atau sombong. Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak masuk surga orang dalam hatinya ada kesombongan meskipun seringan dzarrah. Dan dzarrah adalah ungkapan orang Arab dalam bahasa Arab untuk mengungkapkan sesuatu yang sangat ringan. Oleh karenanya ada yang menafsirkan dzarrah adalah sebutir debu, ada yang mengatakan sebutir pasir, ada yang mengatakan semut yang sangat kecil, ada yang mengatakan kepala semut yang menunjukkan ukuran yang sangat ringan. Di sini adalah peringatan keras dari Nabi SAW bahwasanya kesombongan meskipun sangat sedikit bisa menghalangi seorang dari masuk surga. Hal ini karena yang berhak sombong, yang berhak merasa besar, yang berhak dibesarkan, diagungkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya lemah, dia tidak memiliki apa-apa. Kata Allah dalam hadis qudsi, al-azamatu izari wal kibriya'u ridai faman naza'ani fi wahidin minhuma qadhaftuhu finnar. Sungguhnya keagungan adalah sarungku dan kebesaran atau kesombongan adalah selendangku. Siapa yang mencoba mengusikku pada salah satu di antara keduanya, ikut-ikutan sombong, ikut-ikutan merasa agung, aku lemparkan dia dalam neraka jahanam. Oleh karenanya neraka jahanam adalah fabi'sa mathwal mutakabbirin, seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang sombong. Tidaklah iblis membantah Allah, tidak mau sujud kepada Adam kecuali aba wastakbara, dia enggan dan dia sombong. Dia mengatakan ana khairun minhu, aku lebih baik daripada Adam. Ma'asyiral muslimin, karena sombong adalah perkara yang berbahaya, maka kita harus mengenal sebab-sebab kesombongan. Di antara yang menjadikan orang sombong yaitu ghamtun nas, merendahkan orang lain, meremehkan orang lain. Di antaranya adalah harta. Seperti Qarun yang sombong dengan hartanya. Inna Qarun kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Sungguhnya Qarun adalah dari kaum Musa dan dia melampaui batas kepada kaumnya dan kami berikan kepada dia harta yang sangat banyak sampai kunci-kunci gudang-gudang hartanya sungguh berat dipikul oleh orang-orang yang kuat. Itu baru kunci-kuncinya, bagaimana dengan gudang-gudang hartanya. Maka kaumnya menegurnya, la tafrah, jangan kau sombong. Innallaha la yuhibbul farihin. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Maka Allah pun menghukum dia ketika dia di puncak-puncak kesombongan. Kata Allah, fa kharaja ala qaumihi fi zinatih, maka dia keluar bertemu dengan kaumnya di puncak-puncak perhiasan yang dia miliki, dengan bajunya yang indah, dengan hartanya yang banyak, dengan anak buahnya. Ya, maka Allah pun tenggelamkan Qarun dalam tanah. Di antara hal yang menjadikan seorang sombong adalah jabatan, kekuasaan. Oleh karenanya di hari kiamat kelak Allah mengatakan, Anal Malik, aku adalah sang raja. Aina mulukul ard, mana raja-raja dunia. Dalam riwayat kata Allah, Ainal jabbarun, Ainal mutakabbirun, mana orang-orang yang berbuat semena-mena kepada manusia dan mana orang-orang yang sombong. Kekuasaan, kekayaan menjadikan orang sombong dan merendahkan orang-orang di bawahnya. Betapa banyak orang ketika dapat jabatan akhirnya meremehkan orang-orang yang di bawahnya, meremehkan orang-orang yang kedudukannya jauh di bawahnya. Oleh karena seorang hati-hati ketika dia mendapat jabatan, apalagi kekuasaan, jangan sampai hatinya berubah kemudian menjadi orang yang sombong dan arogan, karena kesombongan akan mengantarkannya ke dalam neraka jahanam. Di antara sebab kesombongan adalah kabilah atau suku. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan di antara perkara yang masih ada pada umatku dari perkara jahiliyah, al-fakhru bil ahsab wa ta'nu fil ansab, yaitu bangga dengan kedudukan dan mencela nasab, yaitu bangga dengan kabilahnya, dengan sukunya, kemudian mencela suku-suku yang lain. Padahal Allah menciptakan manusia bersuku-suku adalah untuk saling mengenal, bukan untuk saling merendahkan. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia sekalian, kami ciptakan kalian dari manusia dan lelaki dan wanita, dan kami jadikan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa, li ta'arafu, untuk saling mengenal. Saling mengenal apa? Saling baik, saling menghormati, saling lembut, bukan untuk sombong-sombongan.
Ingatlah yang paling bertakwa di sisi Allah adalah yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa, bukan yang paling tinggi nasabnya maupun sukunya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man batta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuh. Siapa yang amalnya lambat, maka nasabnya tidak akan percepatnya. Yaitu siapa yang nasabnya tinggi tapi amalnya sedikit, maka tidak ada fungsi nasabnya tersebut. Oleh karenanya Al-Ghazali rahimahullah menyebutkan di antara sebab-sebab orang ujub yang merupakan tangga menuju kesombongan adalah ujub karena nasab. Kemudian beliau contohkan sebagian orang-orang dari Bani Hashim yang sombong dengan nasabnya, padahal leluhur mereka yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat anti dengan kesombongan. Maka sebagian orang sombong dengan nasabnya, dengan darah birunya, dengan keturunan rajanya, dan ini adalah salah satu sebab masuk neraka jahanam. Di antara sebab kesombongan adalah yaitu tunggangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wal fakhru wal khuyala fi ahli al-khail wal ibil, was sakinatu fi ahli al-ghanam." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya ujub, bangga-banggaan dan kesombongan berada pada pemilik onta dan pemilik kuda. Adapun ketenangan berada pada pemilik kambing. Ya. Para ulama menyebutkan bahwasanya di antara sebab kesombongan ada pada pemilik onta dan pemilik kuda, karena di antara mereka meremehkan pemilik kambing. Itu kambing apa? Sehingga mereka bangga dengan onta-onta dan kuda-kuda mereka. Demikian juga ketika mereka memiliki kuda-kuda dan onta-onta, mereka bisa arogan kepada yang lainnya, menyerang dalam peperangan, menghina yang lainnya, yang tidak bisa dilakukan oleh pemilik kambing. Di antaranya dengan memiliki kuda dan onta-onta menunjukkan mereka berharta yang banyak, sehingga mereka sombong dengan kendaraannya. Maka ini peringatan bagi kita bahwasanya seorang bisa sombong dengan tunggangannya, dengan mobilnya, dengan kendaraannya, apalagi memiliki kendaraan yang mewah, maka bisa saja dia sombong karena tunggangan dan kendaraannya tersebut. Kemudian di antara orang bisa sombong bahkan dari pakaian yang dia pakai, bisa juga membuat dia sombong. Dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan, "Bainama rajulun yamshi baina burdaini mukhtalan id khasafallahu bihil ard." Ketika ada seorang berjalan dengan menggunakan dua pakaian yang indah, dalam kondisi sombong gara-gara bajunya tersebut, tiba-tiba Allah benamkan dia dalam bumi, wa huwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah, maka Allah goncangkan dia dalam bumi sampai hari kiamat. Dia sombong gara-gara bajunya. Sombong gara-gara bajunya. Bahkan apakah mungkin sombong gara-gara sendal? Bisa saja. Makanya ketika ada seorang, Rasulullah ingatkan tentang bahaya sombong, maka dia bertanya, "Ya Rasulullah, rajulu yuhibbu an takuna na'luhu hasanah." Rasulullah, bagaimana jika seorang suka dengan sendalnya yang indah, kemudian dengan bajunya yang indah? Rasulullah mengatakan, tidak mengapa. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah indah, suka dengan keindahan. Yaitu, kalau kau tidak meremehkan orang lain, tidak bangga-banggaan, tidak untuk merendahkan orang lain, maka tidak mengapa. Tapi kalau ternyata sendalmu, bajumu menjadikan kau ujub dan sombong, meremehkan orang lain, maka itulah jalan menuju neraka jahanam. Dan di antara kesombongan atau sebab kesombongan yang disebutkan oleh para ulama, di antaranya Az-Zahabi rahimahullahu taala adalah sombong karena ilmu, dan dia berkata, wa hadza asyarrul kibr, dan inilah sombong yang paling buruk. Kenapa? Karena ilmu dimiliki seorang harusnya membuat dia merendah, sebagaimana pepatah mengatakan bahwasanya padi semakin beri semakin merunduk. Tetapi justru ilmu yang dimiliki membuat dia semakin angkuh, semakin sombong, semakin merendahkan orang lain, membodoh-bodohin orang lain. Maka ini adalah kesombongan yang paling buruk menurut Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Semoga Allah menjauhkan kita dari kesombongan.